penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah. Yang pertama, kebenaran koherensi yang menganut logika edukatif, sifat rasional, kemudian kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif, sifatnya faktual atau empirik. Kemudian adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Kemudian disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, berobjektivitas, berlaku umum, atau universal. Kemudian ada langkah-langkah mengadakan penelitian. Yang pertama adalah memilih masalah, yang kedua studi pendahuluan, tiga perumusan masalah, keempat merumuskan keterangan dasar, kemudian ada merumuskan hipotesis. Kemudian langkah-langkah mengadakan penelitian kedua yaitu memilih pendekatan, yang ketujuh menentukan variabel, 8 menentukan sumber data, yang ke-9 menyusun instrumen. Kemudian ada langkah-langkah mengadakan penelitian ketiga yaitu yang ke-10 pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan, kemudian ke-13 menulis laporan. Kemudian ada masalah penelitian. Sesuatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian, yang akan berlanjut diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan atau dua variabel atau lebih. Kemudian ada tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Kemudian ada variabel pertama. Besaran adalah suatu yang memiliki nilai besar atau ukuran tertentu yang dapat diukur secara umum. Besarnya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, besaran tetapan atau konstanta merupakan kebesaran yang nilainya tetap dan tidak berubah atau bersifat konstanta dalam berbagai kondisi atau dan pengukuran. Kemudian yang kedua adalah besaran perubahan atau variabel, merupakan besaran yang nilainya dapat berubah-ubah, variasi antara individu atau kondisi, dan biasanya membentuk sekumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian atau pengukuran. Kemudian yang kedua, dua variabel atau lebih hanya dapat dibandingkan atau dihubungkan apabila memiliki dasar teoretik yaitu kuat. Yang pertama, variabel hanya bisa dibandingkan jika secara teoritis dan logis memang memiliki perbedaan yang layak diteliti. Yang contohnya penelitian tentang perbedaan tingkat stres antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Variabel yaitu jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan dan tingkat stres, dan kemudian dasar teori psikologi menyebutkan bahwa respon terhadap stres bisa berbeda menurut jenis kelamin karena pengaruh hormonal, budaya, atau sosial. Kemudian kesimpulan, karena teori mendukung adanya perbedaan, maka pembandingan ini layak dilakukan secara ilmiah. Kemudian ada variabel yang dapat dihubungkan. Variabel hanya dapat dihubungkan jika teori menyatakan bahwa suatu variabel dapat mengaruhi atau memiliki korelasi dengan variabel lain. Contohnya, penelitian tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Kemudian yang pertama ada variabel bebas, motivasi belajar, kemudian variabel terikat, presentasi akademik, kemudian ada dasar teori motivasi pendidikan, misalnya teori self determination dari Desit dan Ryan, menyatakan bahwa motivasi intrinsik memiliki pengaruh terhadap pencapaian belajar. Kemudian kesimpulan, karena ada dasarnya teoritis bahwa motivasi dapat memengaruhi presentasi, maka hubungan antara variabel ini layak diteliti. Kemudian ada jenis analisis, yaitu perbandingan. Contohnya variabel itu tingkat stres mahasiswa laki-laki versus perempuan. Kemudian dasar teori itu teori psikologi perbedaan respon stres berdasarkan genre, layak, ya. Kemudian ada hubungan motivasi belajar
presentasi akademik, kemudian ada dasar teorinya, itu teori motivasi pendidikan, motivasi memengaruhi capaian belajar, kemudian layak, ya. Kemudian ada macam-macam variabel. Yang pertama tuh dilihat dari konsepnya, variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah variabel fakta, merupakan variabel yang dalam proses pengumpulan data tidak memerlukan landasan teori atau konsep yang kompleks. Instrumen kumpulan data untuk variabel ini bersifat langsung dan objektif karena berkaitan dengan data faktual yang dapat diamati secara nyata seperti jenis kelamin, usia, atau status pekerjaan. Kemudian ada variabel konstruk atau konseptual, merupakan variabel yang memerlukan teori dan konsep dalam proses menyusun instrumen pengumpulan datanya. Atau kemudian variabel ini bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung, sehingga harus dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang kemudian digunakan untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen penelitian. Contohnya dari variabel konstruk adalah motivasi, kepuasan, atau persepsi. Kemudian ada macam-macam variabel kedua dalam penelitian kasus yang bersifat kuantitatif atau eksperimental. Variabel dikelompokkan berdasarkan hukum fungsional menjadi dua jenis utama, yaitu variabel bebas atau independent variable, merupakan variabel yang mempengaruhi atau menentukan perubahan pada variabel lain. Variabel ini manipulasi atau diatur oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel lain. Sebagai contoh dalam penelitian tentang pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar dan metode belajar adalah variabel bebas. Variabel terikat atau independent variable merupakan variabel yang nilainya tergantung pada atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Perubahan yang terjadi pada variabel ini diamati atau diukur sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan pada variabel bebas. Dalam contoh yang sama, hasil belajar adalah variabel terikat karena dipengaruhi oleh metode belajar yang digunakan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.